Halo Talabers. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan pada sehat-sehat ya. Tapi sehat aja belum cukup loh, kamu mesti update dengan berita-berita otomotif terbaru biar nggak ketinggalan. Nge-scroll portal berita boring. Tenang, buang jauh-jauh pikiran kayak tadi karena kita bakal merangkum semua berita yang lagi ngetrend di segmen Trending of the Week versi auto populer. Gimana, makin gak sabar kan? Yuk langsung simak aja. Sports. Kita awali dengan berita dari Circuit of the Americas yang menghelat gelaran MotoGP pada pekan kemarin. Setelah berbulan-bulan absen akibat cedera yang ia derita, Marquez comeback dan menjadi kampiun di seri ini. Tapi meskipun begitu, kans terbesar untuk menyabet gelar juara dunia masih dipegang sama Fabio Quartararo yang finish kedua di seri ini. Meski cuma butuh satu kemenangan lagi, posisinya bisa disalip sama Francesco Bagnaia, rider Ducati. Jorge Martin, and unfortunately he's lost a place to Alex Rins. General News. Pasti kamu tahu kan, merek asal Jepang yang identik dengan mesin boxernya ini pernah tersandung masalah yang cukup pelik di Indonesia? Syukurnya masalah itu udah beres nih sekarang. Akhirnya 7 tahun setelah mati suri, Subaru is back. Bertempat di Alam Sutera, penguasa ajang WRC ini membuka dealer pertamanya sejak mati suri. Walau belum sepenuhnya jualan, tapi isi showroomnya udah bikin amaze. Selain mobil klasik, mereka juga memajang mobil yang menjuarai WRC dan XV yang dipotong tengahnya ini. Semoga sukses ya! Menyusul gebrakan yang dilakukan Wuling beberapa waktu belakangan, pemerintah kelihatannya tertarik. Diwakili oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pemerintah mendukung teknologi elektrifikasi yang kini jadi tren. Shi Goyong selaku Presiden Direktur Wuling Motors menegaskan komitmen Wuling untuk merakit mobil listrik serta menjadikan Indonesia salah satu pusat produksi mereka. Wih, bakal ngucurin investasi lagi nih. Gak ada berita yang paling membahagiakan bagi para pengendara selain berita tentang BBM turun. Yes, awal bulan ini Pertamina sebagai produsen dan distributor BBM milik negara mengumumkan penurunan harga sebanyak Rp300 untuk jenis bensin Pertamax Turbo. Jadi bensin yang memiliki RON 98 ini bakal dijual seharga Rp12.000 per liter. Sayangnya harga BBM lain masih sama nih. Sama halnya dengan Pertamina, perusahaan energi asal Belanda, Shell, juga menyesuaikan harga BBM yang mereka jual. Viral. Siapa bilang BBM langka cuma derita rakyat jelata di negara berkembang? Buktinya mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo aja sampai nggak kebagian bensin. Kelangkaan BBM di Inggris jadi biangnya. Kedua mobilnya yang harganya miliaran, Bentley dan Land Rover, yang disetirin sama supirnya harus rela mengantri nyaris 7 jam lamanya. Itu pun mereka pulang dengan tangan kosong. Disinyalir kurangnya suplai disebabkan banyaknya supir truk tanker yang nggak beroperasi. Sekalinya ada, SPBU di sana bakal membatasi pembelian sebanyak 30 pounds. Ingat insiden pas Shanghai Auto Show April 2021 silam? Seorang wanita tiba-tiba naik ke mobil yang dipamerkan milik Tesla sambil menginjak-injak dan berteriak bahwa Tesla miliknya mengalami kerusakan di bagian remnya. Meski nggak dijelasin apa kerusakannya, ia mengatakan kalau rem mobilnya kehilangan kendali. Kejadian itu bikin dirinya viral. Bukan cuma di Tiongkok, tapi seluruh dunia menaruh atensi pada berita tersebut. Dampaknya tentu saja citra Tesla jadi buruk di beberapa negara, termasuk Tiongkok yang jadi pasar terbesar otomotif dunia. Perusahaan besutan Elon Musk ini nggak tinggal diam. Mereka merilis tuntutan ganti rugi 5 juta yuan atau setara dengan 11 miliar rupiah karena dianggap pencemaran nama baik.
Siapa nih yang udah namatin serial populer di Netflix belakangan ini? Alur cerita yang menegangkan plus demam drama Korea yang melanda dunia pasti jadi dorongan utama kenapa serial ini viral. Eits, tapi tahu nggak sih? Mobil yang dipakai di Squid Game ternyata dijual dan bisa kamu beli di tanah air loh. Mobil tersebut adalah H1, van besar lansiran Hyundai yang dulu harganya 500 jutaan. Tapi van yang dipakai puluhan unit ini nggak sendiri. Di akhir muncul sebuah limosin berwarna putih yang dipakai mengantar sang pemenang. Limosin tersebut adalah Chrysler 300C Limousine. Tapi yang ini sih nggak dijual resmi di Indonesia ya. Pabrikan asal Perancis memang selalu menyuguhkan tampilan yang memukau. Setelah dirilis 2017 lalu, sejak itu pula publik masih terpukau sama interior duet 3008 dan 5008 yang disebut-sebut mirip spaceship ini. Nah, baru-baru ini Peugeot menyegarkan dua model yang mereka jual di Indonesia ini. Perubahannya sih fokus di domestik aja dengan ubahan masif di grill dan headlampnya. Yang menarik, harganya cuma naik 10 jutaan loh. Terhitung 17 tahun sejak pertama kali diperkenalkan dan 10 tahun sejak generasi kedua meluncur, Toyota dan Daihatsu bakal merilis generasi ketiga tulang punggung penjualan mereka nyaris selama 2 dekade ini. Kabar yang paling mengejutkan tentu saja adalah duet maut ini bakal pakai penggerak roda depan. Padahal selama ini penggerak roda belakang menjadi selling point mereka. Info lainnya, transmisi otomatisnya akan dipakai jenis CVT, meninggalkan jenis torque converter prasejarah yang dulu. Dimensinya juga melar sampai mirip kompetitor terkuatnya saat ini. Tapi udah itu aja. Fasilitas test track milik Daihatsu yang lengkap bikin mereka jarang banget ngetes mobil di jalan raya. Jadi buat kamu yang udah penasaran, harus menunggu sampai mobil ini benar-benar dirilis ya. Bosan sama Civic VC yang flashy dan mencolok? Tenang, Civic generasi terbaru yang bentuknya elegan dan kebapaan ini bakal meluncur gak lama lagi di tanah air setelah beberapa waktu lalu diperkenalkan di US dan di Thailand. Buktinya, Civic dengan kode body FE ini terpantau lagi syuting iklan di daerah BSD Tangerang Selatan. Itu artinya persiapan buat launching udah digalakan sama Honda Prospect Motor. Lumayan niat juga sih, soalnya bikin iklan yang khusus buat di Indonesia. Good job!